Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi mengenai perhitungan dalam penetapan harga jual produk brownies sesuai dengan pendekatan permintaan, penawaran, pasar, dan biaya yang beranggotakan yang pertama ada Evi Seviana, Ismiati, Wida Triarita, dan Mei Zulfadila. Berikut penjelasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau yang biasa disebut UMKM merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha mikro, kecil atau menengah yang terjun ke dalam sebuah usaha penjualan barang atau jasa. UMKM tentunya memiliki masing-masing visi dan misi dalam mencapai tujuan untuk bersaing memasarkan produknya. Namun setiap UMKM memiliki strategi pemasaran produk yang berbeda-beda. Salah satu produk yang digemari masyarakat akhir-akhir ini adalah aneka olahan tepung atau kue-kue seperti brownies. Brownies merupakan suatu produk makanan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia karena rasanya yang enak dan dengan sajian topping yang bermacam-macam. Seiring berkembangnya zaman dengan tingkat kesibukan yang tinggi, makanan ini dapat dijadikan sebagai alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan energi sementara atau pengganti nasi. Selanjutnya, profil usaha. Brownies merupakan produk makanan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia karena rasanya yang enak dan dengan sajian topping yang bermacam-macam. Seiring berkembangnya zaman dengan tingkat kesibukan yang tinggi, makanan ini dapat dijadikan sebagai alternatif makanan untuk memenuhi kebutuhan energi sementara atau sebagai pengganti nasi. Selanjutnya, visi dan misi usaha brownies. Yang pertama, visi. Menjadi perusahaan penyedia makanan yang terpercaya, produktif, dan terkenal. Untuk misinya, yang pertama, mengutamakan kualitas dan pelayanan dalam menyajikan makanan. Yang kedua, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang ketiga, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Yang kelima, menciptakan produk yang selalu memiliki cita rasa yang baik demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu produk. Produknya adalah makanan berupa kue brownies. Kemudian yaitu ciri khas produk kue brownies, yaitu 1. Memiliki banyak varian rasa, 2. Memiliki tekstur yang lembut, 3. Memiliki rasa manis dan beraroma wangi, dan yang keempat, tersedia berbagai topping dan tidak menggunakan pemanis buatan ataupun bahan pengawet. Selanjutnya yaitu varian produk. Berdasarkan rasanya, kue brownies ini hanya memiliki varian rasa yaitu rasa coklat, tetapi tersedia dengan berbagai macam topping, yaitu topping keju parut, coklat parut, kacang, dan krim. Berdasarkan ukurannya, tersedia 3 ukuran, yaitu small, medium, dan large. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan produk kue brownies. Kelebihannya yaitu yang pertama, memiliki topping yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua, memiliki rasa yang familiar atau rasa lokal. Yang ketiga, memiliki kemasan yang aman dan praktis. Yang keempat, kebersihan dan kenyamanan dijamin. Dan yang kelima, tempat yang strategis dan pelayanannya yang ramah. Kemudian yaitu kelemahan produk. Yang pertama, produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Yang kedua, memiliki pesaing yang banyak karena banyaknya usaha ini. Dan yang ketiga, harga yang ditawarkan tidak stabil tergantung bahan pembuatan. Selanjutnya yaitu kemasan. Kemasan produk yang menarik menjadi salah satu daya tarik paling jitu untuk memikat calon konsumen. Pada beberapa merek tertentu, packaging bahkan dijadikan media branding untuk memperkenalkan value produk ke pelanggan. Kemasan yang kami gunakan dengan menggunakan bag eksklusif. Kemasan produk eksklusif menjadi pelindung produk dari resiko kerusakan, memberi kesan yang unik pada produk yang dipasarkan.
Adapun pendekatan dari observasi tersebut, yang pertama ada pendekatan permintaan. Target penjualan yang spesifik dan realistik akan membantu dan mempermudah dalam penentuan permintaan yang diminta pelanggan. Dengan melakukan riset pasar, penentuan target penjualan akan membantu usaha ini untuk menyediakan produk sesuai keinginan pembeli. Kelompok produk biasanya akan terbagi menjadi beberapa produk, mulai dari varian topping yang paling diminati dan sesuai dengan harga. Untuk penambahan topping, biasanya ada harga tambahannya. Nah, jika permintaan semakin meningkat, laba yang dihasilkan pun juga semakin maksimal. Selanjutnya ada pendekatan penawaran. Kepercayaan pelanggan merupakan hal yang paling penting dalam usaha bisnis ini. Oleh karena itu, usaha ini tidak meninggalkan pelanggan lama. Karena jika kepercayaan sudah menjadi milik pelanggan, maka pelanggan yang lama akan membantu memiliki dalam pelanggan baru. Sebelum ditetapkannya harga jual produk, usaha ini melakukan analisis atau suatu strategi seperti adanya suatu percobaan produk yang dikhususkan untuk pembeli sebagai tester produk, sehingga terciptanya penentuan atau kesepakatan harga sesuai dengan kualitas dari produk tersebut. Pendekatan permintaan dan penawaran. Setiap produk pasti akan mengalami permintaan dan penawaran, dan hal tersebut akan mempengaruhi harga dari suatu produk. Semisal kita menjual produk brownies dengan varian yang berbeda dan produk kita diminati oleh banyak orang, namun produksi kita terbatas, maka harga produk kita bisa kita jual dengan harga tinggi. Karena produk kita terbatas, namun permintaan dan penawaran untuk produk kita tinggi. Pendekatan pasar. Metode yang terakhir dalam penentuan harga produk adalah menggunakan metode pendekatan pasar. Produk yang laku pasti memiliki produk pesaing di pasar. Nah, di sini kita bisa membandingkan produk kita dengan produk pesaing di pasar untuk menentukan besaran harga produk kita yang nantinya akan dijual. Yang terakhir yaitu adanya pendekatan biaya. Dalam menentukan harga jual produk, sebagai produsen akan memikirkan biaya apa saja yang akan dikeluarkan dalam proses produksi produk ini, mulai dari perencanaan sampai produk selesai siap untuk dijual. Dengan memperhatikan profit, maka usaha ini harus dengan melakukan analisa untuk setiap item yang dijual. Item dan kategori mana saja yang memberikan profit besar, di area mana saja, dan di saluran distribusi apa. Maksud dari pendekatan biaya adalah, semisal kita dalam membuat suatu produk pasti sudah mengetahui besaran harga modal kita. Dengan mengetahui harga modal kita, maka kita bisa menentukan besaran jumlah keuntungan yang kita inginkan. Maka harga produk kita bisa kita tentukan dengan menjumlahkan keuntungan yang diinginkan ditambah dengan harga modal. Adapun alat untuk membuat brownies, yang pertama, tempat roti sebanyak 3 dengan total harga 15.000. Yang kedua, loyang 3 dengan harga 45.000, pengaduk 3 dengan harga 12.000, sudip 2 dengan harga 10.000, alat pengukus 1 dengan harga 100.000, kompor 1 dengan harga 250.000, box pengemas sebanyak 20 dengan harga 100. Jumlah dari alat membuat brownies sebanyak 532.000. Adapun bahan untuk membuat brownies, yang pertama ada coklat batang sebanyak 2 kilo dengan harga 50.000, margarin 1 kilo dengan harga 19.000, vanili 10 bungkus dengan harga 5.000, SP 10 sendok teh dengan harga 10.000, baking powder 5 sendok teh dengan harga 4.000, telur ayam 30 butir dengan harga 45.000, tepung terigu 5 kilo dengan harga 40.000, gula pasir 2 kilo dengan harga 30.000, coklat drink 10 bungkus dengan harga 25.000, SKM coklat 10 saset dengan harga 20.000. Jadi jumlah keseluruhan bahan untuk membuat brownies sebanyak 248.000. Yang selanjutnya berikut merupakan rincian dari perkiraan dalam memproduksi produk brownies dengan jumlah produksi sebanyak 20 box.
Dari analisis data observasi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha produksi brownies ini merupakan usaha yang cukup menjanjikan karena prospeknya yang bagus dilihat dari peminatnya yang cukup banyak dari semua kalangan. Harga dan rasa yang ditentukan juga tergantung dari kualitas produk yang ada. Laba yang diperoleh oleh perusahaan pun lumayan dilihat dari perhitungan laba dapat dilihat sebagai berikut. Harga per box brownies sebelum laba 39.000. Laba yang diharapkan 20%. 39.000 dikali 20% sama dengan 7.800. Laba untuk per box brownies sama dengan 7.800. Harga jual produk per box brownies 39.000 ditambah laba 7.800 sama dengan 46.800. Jika ada perkiraan jumlah produk yang dijual sebanyak 20 box, maka pendapatan yang diperoleh yaitu sebesar 963.000 dari modal awal yaitu 780.000 dan laba yang diperoleh 156.000. Selanjutnya kesimpulan. Sebagai seorang pembisnis harus bisa untuk melakukan perencanaan dengan baik, mulai dari awal proses sampai produk jadi untuk dijual. Laba yang diperoleh pun harus maksimal agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Tidak adanya rugi yang menyebabkan usaha berhenti. Pemilihan tempat pun sangat berpengaruh, maka harus tempat yang strategis didukung oleh cara promosi produk yang menarik sehingga pembeli dapat tertarik dan melakukan pembelian produk. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.